Bayangkan Bapak Ibu, ada sebuah rahasia kesehatan yang selama ini tersembunyi tepat di dapur kita sendiri. Benda kecil ini sering dibiarkan berdebu di pojok lemari. Harganya bahkan lebih murah dari secangkir kopi, tetapi mampu memberikan manfaat besar bagi kesehatan lansia. Saya pernah bertemu Pak Ahmad, 67 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sering menderita sariawan berulang sampai sulit makan. Sudah mencoba berbagai obat kumur, tetapi hanya reda sebentar. Suatu hari cucunya membujuk untuk mencoba cara sederhana, hanya setengah sendok teh soda kue dicampur air hangat. Dalam beberapa hari, lukanya membaik. Dan sejak itu beliau tidak pernah lagi meremehkan bubuk putih kecil ini. Siapa sangka, bahan sederhana yang sering terabaikan justru menyimpan rahasia besar untuk kesehatan lansia. Soda kue yang kita kenal sebagai bahan pengembang kue ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Hanya 1% orang yang benar-benar memahami betapa besar potensinya dalam menjaga kesehatan lansia. Dari mulut, perut, sendi, sampai organ vital, semua bisa mendapat manfaat jika digunakan dengan bijak. Bapak Ibu mungkin berpikir, apakah benar sesederhana itu? Justru disitulah letak rahasianya. Hari ini kita akan membongkar 7 manfaat mengejutkan soda kue yang bisa mengubah cara Bapak Ibu merawat tubuh di usia berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter yang sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Dari desa kecil sampai kota besar, saya melihat sendiri bagaimana tantangan kesehatan di usia senja seringkali datang diam-diam tanpa disadari. Bapak Ibu yang saya hormati, pengalaman panjang ini membuat saya semakin yakin bahwa pengetahuan sederhana bisa menjadi kunci menjaga kesehatan lansia. Hari ini saya ingin berbagi tentang sesuatu yang mungkin ada di dapur setiap rumah, tapi jarang dipandang sebagai sahabat tubuh. Mari kita bahas bersama 7 rahasia besar soda kue yang bisa membantu Bapak Ibu tetap kuat dan nyaman di usia berkah. Bapak Ibu yang saya hormati, tubuh kita di usia muda ibarat mesin baru, masih kuat menahan guncangan. Namun setelah melewati usia 60, mesin itu mulai lebih rapuh. Saya sering menjelaskan kepada pasien bahwa tubuh lansia sangat sensitif terhadap perubahan kecil, termasuk keseimbangan asam dan basa. Bayangkan saja, seperti air mandi yang terlalu panas atau terlalu dingin. Sedikit saja meleset membuat tidak nyaman. Begitu pula dengan tubuh. Ketika terlalu asam maka muncul berbagai keluhan. Saya teringat dengan Ibu Rukmini, 64 tahun dari Semarang. Beliau sering mengeluh cepat lelah, perut terasa panas, dan gigi gampang sakit. Awalnya ia mengira hanya faktor usia, namun setelah diperiksa, ternyata masalah utamanya adalah kondisi tubuh yang terlalu asam. Hal-hal sederhana seperti pola makan, tekanan pikiran, bahkan obat-obatan bisa memperburuk keadaan ini. Disinilah soda kue hadir sebagai penolong kecil yang bekerja lembut. Bukan obat mujarab, bukan pula pengganti terapi dokter, tetapi bisa membantu tubuh kembali seimbang. Sayangnya, banyak lansia tidak menyadari hal ini sehingga hanya pasrah dengan keluhan yang muncul. Padahal tubuh sehat adalah amanah dari Allah. Dan menjaga keseimbangannya dengan cara sederhana juga bagian dari rasa syukur kita. Lalu, bagaimana mungkin bubuk putih murah ini memberi dampak besar bagi kesehatan lansia? Mari kita temukan jawabannya melalui 7 manfaat mengejutkan soda kue yang mungkin belum pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dari manfaat pertama yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kesehatan mulut. Hampir semua lansia pernah mengalami sariawan, luka kecil yang tampaknya sepele, tetapi bisa membuat makan jadi menyiksa. Bicara pun terasa nyeri. Saya masih ingat kisah Ibu Marni, 63 tahun, dari Solo. Beliau sangat suka makan sayur asam pedas, tetapi setiap kali sariawan datang, ia hanya bisa menelan nasi putih dengan air karena perih tak tertahankan. Kondisi ini membuatnya kehilangan selera makan dan berat badan turun. Sariawan, bau mulut, atau gusi yang mudah meradang, seringkali berhubungan dengan kadar asam berlebih di mulut. Saat suasana terlalu asam, bakteri lebih mudah berkembang biak, luka lebih lama sembuh, dan rasa tidak nyaman terus bertahan. Disinilah soda kue bekerja sederhana namun efektif. Dengan sifat alkali, soda kue menetralkan asam berlebih, sehingga membantu mulut kembali seimbang. Hasilnya, luka sariawan lebih cepat pulih, rasa perih berkurang, dan bakteri penyebab bau mulut terhambat. Cara pakainya pun sangat mudah. Larutkan setengah sendok teh soda kue ke dalam setengah gelas air hangat.
lalu gunakan berkumur sekitar 30 detik sebelum dibuang, jangan ditelan. Bayangkan, di meja makan sudah ada segelas air hangat, Bapak Ibu cukup tambahkan soda kue, aduk, lalu dipakai berkumur. Mudah sekali, bukan? Banyak pasien lansia saya yang mencoba cara ini merasa lega, hanya dalam beberapa hari, dan mulut mereka terasa lebih segar. Bapak Ibu, kalau masalah kecil seperti sariawan saja bisa terbantu dengan soda kue, bagaimana dengan keluhan lain seperti kulit gatal atau iritasi? Jangan lewatkan, karena manfaat berikutnya bisa sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan ke manfaat berikutnya yang sering dialami lansia di rumah, yaitu masalah kulit. Gigitan nyamuk, ruam ringan atau gatal di lipatan kulit bisa membuat tidur malam terganggu. Saya masih ingat Pak Surya, 65 tahun, dari Pekalongan. Beliau bercerita, hampir setiap malam harus terbangun karena gigitan nyamuk yang menimbulkan rasa gatal panas di tangan dan kaki. Krim yang dibeli di warung hanya meredakan sebentar, lalu rasa gatal itu kembali muncul. Soda kue ternyata bisa menjadi solusi sederhana. Dengan sifat alkali, soda kue mampu menetralkan zat asam dari gigitan serangga. Caranya mudah sekali. Cukup campurkan 3 bagian soda kue dengan 1 bagian air hingga menjadi pasta, lalu oleskan tipis pada kulit yang gatal. Dalam beberapa menit, rasa panas dan gatal berkurang, memberikan sensasi dingin yang menenangkan. Pak Surya sendiri mengaku setelah mencoba cara ini, ia bisa tidur lebih nyenyak tanpa terbangun berkali-kali. Selain gigitan nyamuk, ruam ringan atau iritasi karena keringat berlebih pada lansia juga bisa terbantu dengan cara yang sama. Namun tentu saja kalau keluhan kulit berlangsung lama atau semakin parah, tetap perlu diperiksa oleh dokter. Bapak Ibu, kalau masalah kulit yang mengganggu tidur bisa diringankan dengan soda kue, bagaimana dengan keluhan perut panas atau rasa terbakar di dada yang sering muncul setelah makan? Inilah manfaat berikutnya yang tak kalah penting untuk lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita bahas manfaat soda kue untuk masalah perut, keluhan yang sangat sering dialami lansia. Pernahkah Bapak Ibu merasakan perut terasa panas, dada terbakar, atau mulut pahit setelah makan malam? Banyak pasien saya menyebutnya asam lambung naik atau maag kambuh. Saya teringat dengan Bu Sulastri, 70 tahun, dari Magelang. Hampir setiap malam beliau sulit tidur karena dada terasa terbakar. Minum jamu sudah dicoba, obat warung pun sering diminum, tetapi keluhan selalu kembali. Suatu kali anaknya menemukan informasi sederhana mengenai penggunaan soda kue. Dengan ragu-ragu, Bu Sulastri mencoba melarutkan setengah sendok teh soda kue dalam segelas penuh air putih, lalu meminumnya perlahan. Hanya dalam beberapa menit, rasa panas berkurang, dan malam itu ia bisa tidur lebih tenang. Apakah Bapak Ibu juga pernah merasakan dada terbakar setelah makan malam? Coba tulis di komentar, siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa membantu yang lain. Tetap bersama saya, karena sebentar lagi akan saya ungkap manfaat soda kue yang jarang dibicarakan, bahkan oleh dokter. Mengapa bisa begitu? Penjelasannya sederhana. Asam lambung yang naik ke kerongkongan menyebabkan rasa perih dan terbakar. Soda kue, dengan sifat alkali, bekerja menetralkan kelebihan asam ini, sehingga perut kembali nyaman. Cara ini sudah lama digunakan sebagai pertolongan pertama untuk refluks asam. Jangan tinggalkan tayangan ini, karena sebentar lagi saya akan membagikan rahasia soda kue yang bisa langsung Bapak Ibu coba di rumah. Namun ada catatan penting, soda kue hanya boleh dipakai sesekali sebagai penolong cepat. Kalau keluhan sering kambuh, artinya ada masalah yang perlu ditangani lebih serius. Terlalu sering mengandalkan soda kue justru bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Karena itu, bila Bapak Ibu mengalami gejala berulang, sebaiknya segera konsultasi dengan dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Nah, kalau perut bisa ditenangkan dengan soda kue, siapa sangka bubuk sederhana ini juga berperan menjaga tenaga lansia. Bahkan stamina yang sering dianggap hanya bisa kembali dengan obat mahal, ternyata bisa terbantu dengan cara alami. Rahasia ini akan kita bahas lebih dalam, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun olahraga, dan mungkin akan membuat Bapak Ibu terkejut. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke manfaat berikutnya. Banyak pasien pria maupun wanita usia lanjut sering mengeluh cepat lelah padahal aktivitasnya tidak berat. Saya ingat Pak Budi, 66 tahun, pensiunan guru dari Klaten. Beliau suka bersepeda keliling kampung, tetapi akhir-akhir ini baru setengah jam mengayuh saja kakinya sudah terasa berat seperti terbakar. Fenomena ini sebenarnya ada penjelasan sederhana. Saat kita bergerak atau berolahraga, tubuh menghasilkan asam laktat. Kalau kadarnya berlebihan, otot terasa panas, lelah lebih cepat datang,
dan stamina menurun. Soda kue dengan sifat alkali bisa membantu menetralkan kelebihan asam laktat ini. Hasilnya, otot bekerja lebih lama tanpa cepat kehabisan tenaga. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa larutan soda kue dalam dosis kecil mampu meningkatkan daya tahan tubuh pada olahraga intensif. Tetapi saya selalu mengingatkan, cara ini bukan untuk semua orang. Dosis berlebihan bisa membuat perut tidak nyaman. Karena itu, kalaupun ingin mencoba, sebaiknya dimulai dengan jumlah sangat kecil dan pastikan cukup minum air putih. Menariknya, pembahasan soal stamina tidak berhenti di lapangan olahraga saja. Banyak lansia juga sering merasa kehilangan energi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam momen yang bersifat pribadi bersama pasangan. Sebagian orang tergoda mencari solusi instan dalam bentuk pil atau suntikan yang berisiko membahayakan kesehatan. Padahal, ada cara alami yang lebih aman untuk menjaga vitalitas. Salah satunya dengan pola makan sehat, cukup tidur, olahraga ringan, dan dukungan bahan sederhana seperti soda kue. Bapak Ibu, kalau stamina tubuh saja bisa terbantu, bagaimana dengan keluhan nyeri sendi yang sering membuat langkah terasa berat? Mari kita bahas manfaat soda kue yang berikutnya, yang justru menyentuh persoalan sendi lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke manfaat berikutnya, yang sangat dekat dengan kehidupan lansia, yaitu kesehatan sendi. Banyak orang di usia senja mengeluh lutut kaku saat bangun tidur, nyeri ketika naik tangga, atau cepat pegal hanya berjalan sebentar. Saya teringat dengan Pak Darmo, 68 tahun, pensiunan petani dari Sragen. Setiap kali musim panen tiba, beliau ingin membantu anaknya di sawah, tetapi lutut yang nyeri membuatnya hanya bisa duduk menonton. Rasa sedih dan tidak berdaya itu sering ia ungkapkan kepada saya. Bapak Ibu, apakah lutut kaku atau nyeri juga sering membuat aktivitas harian jadi terbatas? Tulis di komentar. Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa membantu yang lain. Dan inilah saatnya kita melihat bagaimana soda kue bisa memberi peran mengejutkan pada kesehatan sendi lansia. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian menunjukkan bahwa soda kue dalam dosis kecil bisa memberi sinyal pada sistem imun untuk beralih ke keadaan yang meredakan peradangan. Dengan kata lain, tubuh diarahkan untuk meredakan peradangan, bukan memperparahnya. Akibatnya, rasa nyeri berkurang, dan sendi terasa lebih ringan. Pak Darmo sendiri, setelah mendapat arahan, mencoba larutan setengah sendok teh soda kue dalam segelas besar air. Hasilnya, dalam beberapa minggu nyeri yang biasanya menusuk mulai mereda, sehingga ia bisa kembali berjalan lebih jauh tanpa cepat berhenti. Namun Bapak Ibu perlu ingat, soda kue bukan obat utama untuk artritis atau rematik. Kandungan natriumnya bisa berpengaruh pada tekanan darah, sehingga cara ini hanya boleh dilakukan dengan pengawasan dokter. Jangan sampai kita mencoba sendiri tanpa tahu kondisi tubuh, karena niat ingin sehat bisa berbalik jadi masalah baru. Kalau kita melihat bagaimana soda kue bisa membantu sendi lansia menjadi lebih ringan, timbul pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan organ vital yang sering bermasalah pada usia lanjut, yaitu ginjal? Apakah soda kue juga bisa berperan di sana? Jawabannya akan mengejutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sampai pada salah satu manfaat soda kue yang jarang diketahui, tetapi sangat penting bagi lansia, yaitu kesehatan ginjal. Ginjal kita bekerja seperti saringan, membuang zat sisa dan kelebihan asam dari darah setiap hari. Namun seiring bertambahnya usia, kemampuan ginjal sering menurun. Pada banyak lansia, ginjal tidak lagi sanggup membuang asam dengan optimal sehingga tubuh mengalami kondisi yang disebut asidosis metabolik. Saya teringat dengan Bu Ratna, 64 tahun, dari Surabaya. Beliau didiagnosis mengalami gangguan ginjal tahap awal. Gejala yang paling sering ia rasakan adalah cepat lelah, kaki bengkak, dan nafsu makan menurun. Saat diperiksa, ternyata kadar asam dalam darahnya cukup tinggi. Di rumah sakit, dokter spesialis ginjal menyarankan terapi dengan natrium bikarbonat, yang tidak lain adalah soda kue dalam bentuk medis. Setelah menjalani terapi terkontrol, kondisi Bu Ratna membaik, energi lebih stabil, dan fungsi ginjalnya tidak cepat menurun. Penjelasannya secara medis cukup sederhana. Dengan sifat alkali, soda kue membantu menetralkan kelebihan asam dalam darah. Keseimbangan pH tubuh kembali lebih normal, sehingga beban kerja ginjal sedikit berkurang. Beberapa penelitian mendukung hal ini dan menunjukkan bahwa terapi soda kue bisa memperlambat kerusakan ginjal pada penderita penyakit ginjal kronis. Namun, Bapak Ibu perlu sangat berhati-hati. Cara ini sama sekali tidak boleh dicoba sendiri di rumah. Dosis yang salah atau penggunaan tanpa pengawasan bisa berbahaya, terutama bagi lansia dengan tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Ingat,
Soda kue mengandung natrium, dan natrium berlebih bisa memperburuk kesehatan tubuh lansia. Karena itu, terapi ini hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan ketat dokter spesialis ginjal. Bapak Ibu, kalau organ vital seperti ginjal saja bisa mendapat manfaat dari soda kue, tentu kita semakin penasaran. Apakah bubuk sederhana ini juga bisa membantu masalah sehari-hari yang sering membuat minder, seperti bau badan? Jawabannya akan membuat Bapak Ibu semakin terkejut. Bapak Ibu yang saya hormati, manfaat terakhir ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari lansia, yaitu mengurangi bau badan. Kita semua tahu, keringat sebenarnya tidak berbau. Bau yang muncul berasal dari bakteri di kulit yang memecah keringat menjadi zat asam berbau tidak sedap. Saya masih ingat Pak Joko, 62 tahun, dari Banyumas. Beliau sering merasa minder saat ikut pengajian di masjid karena ketiaknya mengeluarkan bau tidak enak. Sudah mencoba berbagai deodoran tapi kulitnya malah sering iritasi. Suatu hari cucunya menyarankan untuk mencoba campuran soda kue dengan sedikit minyak kelapa. Beliau mengoleskan tipis setiap pagi, dan dalam beberapa minggu bau badannya berkurang drastis. Yang lebih penting, kulitnya tidak lagi iritasi karena bahan alami ini lembut bagi tubuh. Penjelasannya sederhana. Soda kue menetralkan asam dari keringat yang dipecah bakteri, sekaligus menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau. Inilah yang membuat ketiak tetap segar meski beraktivitas seharian. Caranya pun mudah, cukup campurkan sedikit soda kue dengan air atau minyak kelapa hingga menjadi pasta, lalu oleskan tipis di area ketiak. Untuk kulit sensitif, sebaiknya uji coba dulu pada bagian kecil agar aman. Bapak Ibu, ternyata kotak kecil soda kue yang sering terabaikan di dapur bisa menjadi deodoran alami yang aman dan murah. Kalau masalah sederhana seperti bau badan saja bisa diatasi, bagaimana cara menggunakan soda kue dengan aman bagi kesehatan lansia? Inilah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya, tentang aturan emas pemakaian yang tidak boleh diabaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 7 manfaat soda kue, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Aturan emas pemakaian. Soda kue memang murah, mudah didapat, dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan lansia. Tetapi bukan berarti bisa digunakan sembarangan. Aturan pertama, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikannya bagian dari rutinitas. Apalagi bila Bapak Ibu memiliki penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau masalah ginjal. Setiap tubuh berbeda, dan apa yang aman bagi satu orang bisa berisiko bagi orang lain. Aturan kedua, pahami bahwa soda kue hanyalah penunjang, bukan pengganti obat atau terapi medis. Kalau ada keluhan serius, pengobatan dokter tetap menjadi yang utama. Soda kue bisa menjadi pelengkap, tetapi tidak boleh dijadikan andalan utama. Aturan ketiga, hindari penggunaan berlebihan. Saya sering mengingatkan pasien dengan contoh sederhana. Bumbu dapur kalau pas ukurannya membuat masakan enak, tetapi kalau berlebihan bisa merusak rasa. Begitu pula soda kue. Dosis kecil bisa bermanfaat, tapi bila berlebihan justru mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh dan menimbulkan masalah baru. Bapak Ibu, dengan memegang 3 aturan emas ini, kita bisa memandang soda kue bukan sekadar bahan dapur, tetapi sebagai sahabat kecil yang membantu menjaga keseimbangan tubuh di usia berkah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita rangkum kembali 7 manfaat soda kue agar mudah diingat. Pertama, membantu meredakan sariawan dan bau mulut. Kedua, menenangkan kulit gatal akibat gigitan nyamuk atau ruam ringan. Ketiga, mengurangi rasa panas di perut karena asam lambung. Keempat, mendukung stamina tubuh agar tidak cepat lelah. Kelima, meredakan nyeri sendi dengan cara menurunkan peradangan. Keenam, membantu menjaga kesehatan ginjal di bawah pengawasan dokter. Dan ketujuh, mengurangi bau badan dengan cara alami. Bapak Ibu bisa menjadikannya sebagai catatan sederhana di rumah. Ingat, manfaat soda kue hanya akan aman bila digunakan sesekali sesuai arahan dokter, bukan untuk kebiasaan harian. Jangan sampai niat menjaga kesehatan justru menimbulkan masalah baru. Tempelkan daftar kecil ini di pintu dapur atau lemari obat, agar setiap kali melihatnya Bapak Ibu langsung teringat pada cara sederhana merawat tubuh. Kalau mulut terasa nyeri, cukup berkumur dengan larutan soda kue. Kalau kulit gatal, buat pasta sederhana. Kalau perut terasa panas sesekali, larutkan sedikit soda kue dalam segelas air. Semua harus dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan.
Saya sarankan Bapak Ibu menuliskan 7 manfaat ini di selembar kertas dan menempelkannya di dapur, supaya selalu teringat bahwa kotak kecil soda kue bisa menjadi penolong sehari-hari. Dengan begitu, setiap kali melihatnya, Bapak Ibu sadar bahwa kesehatan lansia tidak harus mahal, asal tahu cara sederhana yang tepat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas bersama 7 manfaat mengejutkan dari soda kue yang sering terabaikan. Semoga penjelasan ini bisa menjadi pengetahuan sederhana, namun bermanfaat untuk menjaga kesehatan lansia di rumah. Ingat selalu, gunakan dengan bijak dan jangan berlebihan. Saya ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba soda kue untuk keluhan kesehatan? Silakan tulis di kolom komentar, karena pengalaman Bapak Ibu bisa menginspirasi banyak orang lain. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar semakin banyak informasi kesehatan lansia yang bisa kita pelajari bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Nantikan tayangan berikutnya, insya Allah kita akan bahas cara-cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan lansia. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang lebih bermanfaat.